Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita akan sekarang, ini udah, geometri udah, masalah bunga dalam masalah keuangan juga sudah. Nah, sekarang kita akan bahas dua masalah yang terakhir ya, dua aplikasi terakhir. Nah, sebelum masuk ke dalam contoh soal, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pencampuran. Nah, ini tuh kita lagi ngomongin konsentrasi. Nah, biasanya untuk anak-anak kimia atau anak-anak farmasi, konsentrasi itu udah pada paham ya semuanya. Nah, ini poin pertama nih, misalkan apa artinya larutan garam 30%. Nah, berarti dalam misalkan saya punya ini 100 ml larutan garam 30% ya. Jadi 100 ml itu adalah larutannya gitu ya. Udah dicampur. Nah, garamnya ada berapa? Ya garamnya itu ada 30% dari 100 ml. Dari 100 ml yaitu 30 per 100 dikalikan 100. Coret nih ini. Berarti ini 30. Jadi dari 100 ml ini garamnya ada 30 ml. Nah, kemudian bagaimana jika kita mencampur 30 ml larutan garam 30% dengan 70 ml larutan garam 10% gitu ya. Nah, hasilnya itu larutan garamnya jadi berapa persen gitu. Nah, caranya nggak terlalu susah. Kita cukup mencari tahu garamnya itu ada berapa gitu ya. Jadi, nah di larutan yang pertama ini garamnya ada berapa nih? 30% dikalikan 30 ml. Garamnya itu ada segitu. Dari 30 ml ini garamnya itu ada 30%. Jadi tinggal kita kalikan. Nah, ini coret, nolnya ada 2 ya, di bawah juga nolnya ada 2, berarti 3 kali 3 9 ml. Oh, berarti dari 30 ml ini 9 ml-nya itu garam. Tuh. Bagaimana dengan larutan yang kedua nih? 10% dikalikan 70. 70 ya, coret ya, berarti 7 ya. Berarti dari 70 ml ini 7-nya itu garam ya. 7 ml-nya garam. Nah, tinggal kita jumlahkan nih 7 sama 9 ya. Berarti 7 ml ditambah 9 ml adalah 16 ml. Jadi total garamnya sekarang dengan mencampurkan kedua larutan ini, garamnya ada 16 ml yang larut di dalam. Jadi total larutannya ada berapa nih? Kan kita yang mencampurkan 30 dengan 70 nih. 30 sama 70 itu dicampur jadi 100 nih. Bentar ya. Nah, jadi 16 dari 100 ml ini 16 ml-nya garam. Berarti tinggal 16 per 100 dikalikan 100%. Nah, berarti 16%. Ya, jadi jika kita mencampur 30 ml garam 30% dengan 70 ml garam 10%, hasilnya itu adalah larutan 16%. Nah, semoga jelas ya. Nah, berikutnya ada contoh soal ya. Nah, saya akan tulis yang diketahuinya dulu ya. Yang diketahuinya nih. Nah, kita membutuhkan 100 ml larutan HCl dengan konsentrasi 11% ya. Namun di laboratorium tersebut hanya tersedia HCl dengan 15% gitu ya. Jadi hanya ada larutan HCl dan 10% larutan HCl ya. Nah, ya. Tapi yang kita butuhkan itu 11%. Nah, ini gimana caranya nih ya? Bagaimana caranya gitu. Jadi, kalau saya gambar nih, ini saya punya satu teko gitu ya. Isinya 15% HCl nih. Satu teko lagi isinya 10% HCl. Nah, kita harus ngambil berapa di sini nih ya. Ngambil sejumlah berapa nih, berapa mililiter. Nah, berapa mililiter. Di sini juga harus ngambil berapa mililiter dimasukkan ke sini nih. Nah, ini totalnya harus 100 ml gitu ya. Berarti kalau saya di sini saya ngambil 70, di sini saya harus ngambil 30 ya. Kalau di sini saya ngambil 60, ya berarti di sini saya harus ngambil 40 karena totalnya harus 100 gitu ya. Nah, yang ditanyanya itu ya bagaimana caranya supaya mendapat 11%. Itu berapa ininya itu berapa gitu ya. Nah, berarti saya simbolkan aja dengan gitu X gitu ya. X dari larutan 15% dan 100 min X dari larutan 10% gitu ya. Jadi saya simbolkan dengan X. Nah, sekarang kita jawab. Nah, dari
larutan yang pertama ini, X mililiter dari larutan 15% ini, garamnya, HCl-nya ada berapa? Ya, 15 per 100 X gitu ya. Jadi di larutan yang pertama itu, HCl-nya ada berapa? Ada segini nih ya. Nah, ditambahkan dengan dari 100 min X larutan yang 10% ini, HCl-nya ada berapa? Ya, ada ini, ada 10 per 100 dikalikan 100 min X ya. Nah, kalau dijumlah kita maunya ada 11% gitu ya. Berarti 11 per 100 dikalikan total setelah dicampur kan ini dicampur ini kan kalau di total jadi 100 ya. Nah, jadi 100 ini. Nah, sekarang tinggal kita jawab aja nih. Ini semuanya penyebutnya udah 100 ya. Jadi saya bisa buang ya. Maksudnya saya bisa taruh di bawah 15x ditambah 1000 dikurangin 10x sama dengan, nah ini juga 1100 per 100. Nah, sama-sama ada 100 bisa kita coret ya. Nah, berarti 5x sama dengan ini. 15 sama min 10x kan 5x. Nah, 1100 dikurangin 1000 berarti 5x sama dengan 100. Berarti x sama dengan 100 bagi 5 yaitu 20. Oh, berarti dengan kata lain dari sini 20 ml, dari sini 8. Nah, 80 ya, sorry. Nah, dengan skenario seperti ini, pastilah Anda akan mendapatkan larutan HCl 11%. Semoga cukup jelas. Selanjutnya saya akan membahas aplikasi persamaan linear pada jarak kecepatan. Nah, ini adalah aplikasi yang terakhir ya. Nah, jarak, kecepatan, dan waktu yaitu selalu berhubungan erat ya. Nah, formulanya itu adalah ini nih ya. Bahwa jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Atau kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu ya. Nah, kecepatan itu satuannya itu tergantung soal sih gitu ya. Kadang bisa ini meter per detik ya, atau meter per second, atau kilometer per jam ya. Pokoknya tergantung soal. Nah, kita akan mulai dengan soal yang pertama. Berikut adalah contoh soal mengenai jarak dan kecepatan ya. Nah, silakan Anda baca sendiri dulu ya. Jadi idenya ini, dari Jakarta ke Jayapura nih, totalnya adalah 5 jam. Sementara dari Jayapura ke Jakarta totalnya 6 jam ya. Nah, kecepatan pesawat tuh sebenarnya 900 km per jam lah kurang lebih ya. Nah, diasumsikan bahwa kecepatan pesawat dari Jakarta ke Jayapura, terus dari Jayapura ke Jakarta itu sebenarnya sama gitu ya. Nah, yang bikin dia jadi lebih cepat itu ada angin nih. Jadi ada angin bertiup dari arah Jakarta ke Jayapura sehingga membuat kecepatannya itu menjadi lebih cepat ketika dari Jakarta dan lebih lambat ketika dari Jayapura gitu ya. Jadi diketahuinya waktu dari Jakarta ke Jayapura itu 5 jam. Terus dari Jayapura ke Jakarta 6 jam. Kecepatan pesawat itu 900 km per jam. Nah, jarak Jakarta ke Jayapura kedua arah itu sama ya. Jaraknya kan sama. Nah, yang ditanya itu kecepatan angin ya. Angin ya. Nah, saya simbolkan dengan X. Nah, sekarang kita modelkan yuk. Kita cari persamaan linearnya apa. Nah, kita pakai itu S sama dengan V per T ya. V kali T, sorry. S sama dengan V kali T. Ya. Nah, jadi kita tinjau satu arah dulu, Jakarta ke Jayapura ya. Nah, jarak Jakarta ke Jayapura kita nggak tahu ya. Kita sebut aja dengan S ya. Nah, kecepatannya itu adalah 900 plus X ya. Karena dibantu oleh angin. Dikalikan 5 jam. Ya. Nah, terus kalau arah pulang, ketika pulang, Jayapura ke Jakarta, kecepatannya itu 900 min X ya. Nah, jadi dikali 6 jam, lebih lama. Nah, jarak IS dengan SA ini tuh sama ya, karena sama-sama jarak dari Jakarta ke Jayapura gitu. Jadi dengan kata lain 900 ditambah X dikalikan 5 itu sama dengan kalikan 6. Ya. Nah, dari sini kita bisa mencari X-nya nih. 4500 ditambah 5X 5400 min 6X ya. Nah, ini jadi 11X ya. Nah, yang ini dipindahin ke sana jadi 900
Nah, berarti X itu adalah 900 per 11 km per jam. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi, hitunglah kecepatan angin ini nih. Kecepatan angin itu adalah 900 per 11 km per jam. Nah, ini merupakan salah contoh yang bagus nih untuk saya ngasih tahu bahwa kita nggak perlu pakai kalkulator. Jawabannya itu kalau dalam pecahan ya dalam pecahan aja, biarkannya seperti ini. Nggak usah dibikin jadi desimal ya. Berikutnya adalah soal yang terakhir untuk subbab 1.2 ini ya. Nah, misalkan ada tangki nih ya. Nah, ada 2 keran di tangki tersebut nih. Nah, keran yang pertama saya sebut keran A. Ini kalau keran A doang yang dibuka, tangkinya tuh penuh dalam 2 jam ya. Tapi kalau keran A dan keran B yang dibuka, tangkinya penuh dalam lebih cepat pastinya, 1 jam 15 menit. Nah, berapa lama tangki penuh jika keran B yang dibuka ya? Ya, lagi-lagi diketahui ya. Diketahuinya itu apa? VA-nya berapa nih gitu ya. Jadi, kecepatan dari keran A itu apa? VA tuh, saya sebut dengan VA. Kecepatan dari keran A itu apa gitu. Nah, ini kan tangki nih dari kosong sampai penuh nih dalam waktu 2 jam. Ya, ini kalau A doang nih ya. Nah, kalau A dan B yang dibuka nih 1 jam 15 menit. Atau dengan kata lain kalau saya jadikan pecahan jadi ini ya, 5/4 jam. Gitu ya. Nah, berarti kecepatan keran A itu apa? VA itu kan S per T ya. S-nya itu 1 ya. Kan sampai penuh kan jadi 1/2. Berarti kecepatannya itu adalah setengah. Ya. VA plus B berapa? 1 VA plus B 1 per 5/4 gitu ya. Jadi 1 dibagi 5/4. Jadi 1 dikali 4/5 itu 4/5. Berarti kecepatan keran A dan keran B kalau dibuka itu 4/5. Nah, yang ditanya itu adalah VB. Ya, VB-nya berapa? Gitu ya. VB itu ini nih. B doang gitu. Ini berapa jam nih? Ya, biasa simbolkan aja dengan X ya. X. Berarti VB-nya berapa nih? VB-nya itu sampai penuh 1 per X jam ya. Berarti ini VB-nya itu 1/X ya. Nah, jawab. Nah, cara jawabnya. Nah, kalau kerannya dibuka kan berarti VA plus VB itu tuh sama dengan VA ditambah VB ya. VA plus VB itu 4/5. VA-nya itu setengah. VB-nya 1/X. Nah, ini kita bisa selesaikan 4/5 sama dengan, penyebutnya harus sama, 2X. Berarti ini jadi X plus 2. Nah, kita kalikan silang. Jadi 8X sama dengan 5X tambah 10. Ya, saya cepat aja nih. Ya, 5 kali X kan 5X. 5 kali 2, 10. Nah, 3X ya. Ini pindah ke sini kan jadi negatif ya. 10/3 ya. Berarti 10/3 jam. 10/3 jam tuh berapa sih? 10/3 jam tuh supaya langsung kalikan 60 menit aja ya. 10/3 dikalikan 60, 20. Berarti 200 menit. Ya, 200 menit itu berarti 3 jam 20 menit lah. Ya, gitu. Berarti berapa lama tangki penuh jika hanya keran B yang dibuka ya? 200 menit jawabannya.